Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ari Suryawan, MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Strategi Pembelajaran Sekolah Dasar. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Maharani dari kelas 3A dengan NPM 2303050005. Saya akan mempresentasikan hasil analisis saya untuk memenuhi asesmen tengah semester saya. Nah, yang pertama yaitu mengapa guru harus menguasai strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah salah satu kompetensi penting yang harus dikuasai oleh seorang guru, karena strategi ini menjadi kunci dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan juga menyenangkan. Berikut adalah beberapa alasan penting menurut saya mengapa sih hal ini sangat penting. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman peserta didik. Nah, peserta didik ini memiliki gaya belajar yang berbeda seperti visual, auditori, kinestetik, dan lainnya. Nah, dengan strategi pembelajaran yang tepat, guru dapat menyampaikan materi sesuai dengan kebutuhan peserta didik sehingga mereka lebih mudah dalam memahami pembelajaran. Lalu yang kedua yaitu membangun motivasi belajar siswa. Nah, strategi pembelajaran yang menarik dan relevan akan meningkatkan minat serta motivasi peserta didik untuk belajar. Misalnya menggunakan metode diskusi, lalu kelompok, atau simulasi yang dapat membuat siswa lebih terlibat dalam pembelajaran. Hal ini dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan mengurangi rasa bosan dan kesulitan dalam memahami materi. Lalu yang ketiga yaitu mengakomodasi perbedaan individu. Nah, peserta didik memiliki latar belakang, kemampuan, dan pemahaman yang berbeda-beda dan beragam. Dengan strategi pembelajaran bervariasi, guru dapat mengakomodasi perbedaan tersebut, sehingga semua siswa dapat belajar secara optimal. Lalu yang keempat yaitu mengoptimalkan waktu dan sumber daya. Nah, dengan strategi yang baik, pembelajaran akan dilakukan secara efisien. Pemanfaatan waktu dan sumber daya dengan maksimal, misalnya pembelajaran berbasis proyek atau diskusi kelompok, memungkinkan siswa belajar aktif dengan bimbingan yang minimal, sehingga waktu kelas dimanfaatkan secara efektif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai dalam waktu yang sudah ditentukan. Lalu yang nomor 5 yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Strategi pembelajaran yang tepat seperti pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning atau project based learning dapat membantu siswa untuk berpikir kritis, lalu menyelesaikan masalah, dan menghasilkan ide-ide yang kreatif. Lalu yang keenam yaitu memfasilitasi pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran dirancang untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai. Dengan memilih strategi yang sesuai, dapat memastikan bahwa setiap materi yang disampaikan dengan cara optimal sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Tanpa strategi yang jelas, proses pembelajaran bisa menjadi tidak terarah dan sulit mencapai target yang akan diharapkan. Lalu yang ketujuh yaitu meningkatkan interaksi dan kerjasama. Nah, strategi pembelajaran seperti kerja kelompok atau diskusi kelompok dapat meningkatkan interaksi antar siswa, membangun rasa kebersamaan, dan mengembangkan kemampuan sosial. Hal ini sangat penting untuk kehidupan mereka di luar sekolah. Lalu yang ke-8 yaitu menghubungkan pembelajaran dengan dunia nyata. Nah, strategi pembelajaran memungkinkan bahwa guru harus membuat materi yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa.
Misalnya, pembelajaran berbasis proyek atau studi kasus yang menurut siswa dapat memahami bagaimana konsep yang dipelajari dapat diterapkan di dunia nyata atau pada kehidupan sehari-hari mereka. Dengan menguasai berbagai strategi pembelajaran, guru tidak hanya menjadi fasilitator saja yang efektif dan juga efisien, tapi juga dapat menciptakan lingkungan yang belajar yang kondusif dan memberdayakan peserta didik secara maksimal. Hal ini sangat penting dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan zaman. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu mengapa sih kesiapan peserta didik itu sangat penting? Karena kesiapan tersebut menentukan sejauh mana peserta didik dapat menerima, memahami, dan menginternalisasi materi pembelajaran. Berikut adalah beberapa alasan menurut saya mengapa kesiapan siswa itu sangat penting dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu mendukung fokus dan konsentrasi. Nah, peserta didik yang siap secara fisik dan mental akan lebih mudah memahami pembelajaran dan mudah mempelajari pembelajaran secara langsung, dan apabila siswa tersebut tidak siap dalam belajarnya, mereka juga akan terlambat. Lalu yang kedua yaitu mempengaruhi pemahaman materi. Kesiapan peserta didik baik dalam pengetahuan awal atau maupun kemampuan kognitif siswa sangat mempengaruhi pemahaman mereka terhadap materi baru. Lalu jika peserta didik tidak memiliki kesiapan dasar, pembelajaran akan lebih sulit dan susah dicerna oleh mereka. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan partisipasi aktif siswa. Nah, peserta didik yang siap akan lebih aktif dalam partisipasi dalam proses pembelajaran, baik dalam melalui diskusi, tanya jawab, ataupun aktivitas lainnya. Hal ini dapat memperkaya dinamika kelas dan mempercepat tujuan pembelajaran. Lalu yang keempat yaitu mengurangi hambatan psikologis. Nah, kesiapan emosional juga penting untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. Peserta didik yang tenang dan percaya diri cenderung lebih berani mengambil resiko seperti menjawab pertanyaan atau menyelesaikan tugas yang bertantang. Lalu yang kelima yaitu mempermudah guru dalam mengelola kelas. Ketika peserta didik sudah siap belajar, guru lebih dapat mudah menyampaikan materi tanpa banyak gangguan. Hal ini dapat mempermudah guru dalam menempatkan strategi pembelajaran di kelas. Lalu yang keenam yaitu memastikan proses pembelajaran berkesinambungan. Kesiapan peserta didik membantu menjaga kesinambungan pembelajaran. Peserta didik yang datang terlambat dalam pembelajaran itu akan menghambat kesiapan mereka. Sedangkan siswa yang cepat dalam berangkat lalu ia memunculkan sikap-sikap positif, maka ia akan lebih cepat dalam belajarnya. Sehingga setiap pertemuan dan pertemuan selanjutnya akan lebih menyentabilkan kesiapan mereka. Lalu menciptakan lingkungan belajar yang positif. Hal ini juga membuat peserta didik lain untuk meningkatkan kesiapan mereka. Namun perlu diingat juga bahwa kesiapan peserta didik dipengaruhi beberapa faktor seperti kondisi keluarga, kondisi fisik,
kondisi emosional, serta motivasi belajar. Oleh karena itu, guru memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi tingkat kesiapan siswa dan menciptakan kondisi belajar yang kondusif. Nah, berikut adalah beberapa yang dapat guru sajikan kepada anak-anak supaya kesiapan siswa itu lebih stabil lagi. Yang seperti menyiapkan kebutuhan siswa, memberikan motivasi dan membangun minat siswa terhadap materi pembelajaran, lalu menciptakan suasana belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan, lalu melakukan asesmen awal untuk memahami kemampuan dan kesiapan siswa. Lalu secara keseluruhan, kesiapan siswa adalah fondasi bagi proses pembelajaran yang efektif. Ketika siswa siap dalam belajarnya, pembelajaran dapat berlangsung secara lancar, interaktif, dan menghasilkan hasil belajar yang optimal. Selanjutnya yaitu analisis. Menurut saya, hal yang menarik dan pemahaman saya berdasarkan video yang sudah diberikan. Lalu berdasarkan video yang sudah saya cermati bahwa tidak semua peserta didik belajar dengan gaya belajar yang sama. Ada siswa yang lebih ke visual, ke auditori, lalu ke kinestetik, atau pembelajaran dengan kombinasi gaya belajar tertentu. Di video tersebut, saya melihat bahwa ibu tersebut menggunakan pembelajaran berdiferensiasi pembelajaran. Pembelajaran diferensiasi adalah metode pembelajaran yang dimana guru menggunakan berbagai cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan peserta didik sesuai dengan kinestetik, minat, dan gaya belajar siswa. Lalu pembelajaran yang digunakan ibu tersebut pada diferensiasi pembelajaran digunakan yaitu satu, diferensiasi konten, yang dimana guru menyiapkan berbagai media seperti bahan ajar yang disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Lalu digunakan juga diferensiasi proses, yaitu dimana guru harus memahami gaya belajar seperti mengamati, membaca, lalu dan menyusun gambar. Nah, lalu yang ketiga yaitu diferensiasi produk, yaitu mengukur penguasaan pada materi peserta didik, lalu membuat produk yang berbeda seperti membuat gambar, membuat ringkasan, materi, dan wawancara. Nah, beberapa siswa lebih cepat memahami konsep abstrak, sementara yang lain menentukan pendekatan yang konkret. Siswa lebih termotivasi jika pembelajaran relevan dengan minat dan tujuan mereka. Memberikan ruang bagi siswa untuk memiliki pengendalian atas proses pembelajaran. Lalu misalnya melalui pembelajaran berbasis proyek, saya melihat bahwa siswa lebih berpartisipasi seperti wawancara, mengeksplorasi, dan menyelesaikan masalah. Dapat disimpulkan dari pemahaman saya bahwa dalam melihat video tersebut, diferensiasi pembelajaran berfokus pada proses belajar siswa. Pendekatan strategis untuk memberikan pengalaman belajar siswa yang adil dan bermakna. Hal menarik dari strategi ini adalah kemampuan
kemampuan menghargai keberagaman siswa, memberikan ruang bagi potensi kemampuan untuk berkembang, dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Dengan diferensiasi ini, siswa tidak hanya belajar sesuai dengan kemampuan mereka, tetapi juga dapat merasa bahwa mereka itu dihargai sebagai individu yang unik, sehingga strategi ini membutuhkan dedikasi guru untuk terus belajar, berinovasi, dan beradaptasi. Namun, hasil belajarnya sangat berharga bagi perkembangan mereka. Next. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.